tema fuel. Fuel itu artinya bahan bakar. Dan banyak anak-anak Tuhan mereka kehabisan bahan bakar. Ada seorang ibu sedang menanti yaitu kendaraan bis yang dia harus kendarai untuk menuju ke tempat kantornya. Dia bekerja. Tapi dia duduk termenung menangis dan dalam keadaan sedih. Dan suami istri mengendarai mobil dan Tuhan berbicara kepada mereka dan berkata, perhatikan wanita yang sedang menanti bis tersebut. Mereka berdua memperhatikan dan mereka melihat benar, dia kelihatannya keadaan sudah tidak berdaya, lesu, tidak lagi semangat. Tuhan bilang coba kamu datang dan mendoakan wanita itu dan hibur wanita ini. Tapi karena ada beberapa mobil di belakang sehingga dia tidak bisa berhenti, dia harus putar lagi dan parkir di beberapa meter dari tempat wanita itu duduk. Dan kemudian mereka keluar dari mobil dan berjalan kaki dan bertanya sama ibu ini, Ma'am, is there anything that we can do? Wanita itu begitu kaget karena disapa dengan orang yang dia tidak kenal dan dia langsung menghapus air matanya dan dia malu. Dan dia menjawab dengan spontan begini, I'm fine, but I'm just weary. Saya baik-baik saja tapi jujur saya lelah. Dia bilang kenapa? Karena every day I have to wake up at 4:30 in the morning. Jam 4.30 bangun pagi, mempersiapkan makanan pagi, mempersiapkan 3 anak sekolah, karena dia punya 3 anak 1 suami. Mulai mengambil pakaian-pakaian kotor, mencuci pakaian yang ada. Semua pekerjaan rumah, mulai membersihkan, menyapu rumah dari halaman depan sampai belakang, mengepel rumah. Anak satu persatu sudah dipersiapkan sekolah, berangkat sekolah. Kemudian suami juga berangkat ke kantor. Setelah semua sudah selesai, baru saya bisa mandi. 7:30 saya harus lari mengejar bis supaya saya tidak ketinggalan. Seperti saat ini. Saya harus balik lagi pulang sebelum jam 6, sebelum suami saya pulang kantor. Waktu saya pulang saya harus ambil lagi pakaian-pakaian dan kemudian yang sudah dijemur, yang sudah dikeringkan. Dan saya harus kembali lagi ngepel, menyapu, mempersiapkan makan malam, memasak lagi. Dan setelah makan malam saya harus membantu anak-anak saya untuk mereka mengerjakan pekerjaan sekolahnya, pekerjaan rumah. Dan setelah itu mengambil pakaian-pakaian yang sudah kering, menyetrika satu persatu, semua pekerjaan rumah, mencuci piring kembali semuanya. Dan semua selesai hampir sekitar 1:30 pagi. Baru saya bisa lagi mandi dan siap-siap untuk istirahat. Jam 1 paling cepat saya tidur, 4:30 kembali saya harus bangun. Kurang lebih 3,5 jam saya tidur setiap hari. I'm tired, saya capek, letih. But I have a good husband, saya punya suami yang baik, 3 anak-anak yang baik. Tapi waktu saya melihat ke belakang semua impian-impian saya, semua yang saya harapkan, semua sirna begitu saja, saya terjebak dengan satu rutinitas dalam kehidupan. Seperti ini, setiap hari. Dan saya hanya istirahat 3,5 jam, 4 jam maksimal. Dan saya capek, letih. Tapi saya tidak bisa ekspresikan itu kepada suami dan anak-anak saya. Because I love them. Saya mencintai mereka, tapi saya juga harus kerja. Saya harus merawat mereka. Saya harus lakukan semua itu. I'm tired. I'm fine, but I'm weary. Saudara pernahkah, saudara apa yang saya cerita ini kisah nyata? Setiap kita pernah ada kalanya kita juga berkata, Tuhan saya capek Tuhan. Rasanya kita mau mengangkat bendera putih. We want to raise our white flag. Kasih tanda, Lord, can I rest? I like to give up, Lord. Saya nggak bisa melanjutkan perlombaan yang Tuhan wajibkan untuk saya jalankan. Musa pernah berkata demikian. Beban yang aku pikul ini terlalu berat Tuhan. Memimpin bangsa Israel, Tuhan kalau begini cara engkau memperlakukan aku. Musa berkata dalam Alkitab, lebih baik aku mati saja. Musa minta sama Tuhan, lebih baik dia mati. Ingat pada saat waktu itu Elia juga pernah berkata yang sama. Waktu dikejar-kejar Isabel. Dan pada saat waktu dia duduk di bawah satu pohon dan dia berkata, Tuhan aku lebih baik mati saja daripada aku seperti ini. I rather die, Lord. Kadang-kala mungkin kita tidak berbicara seperti itu, tapi sebenarnya di dalam doa kita berkata, berapapun usia saudara, ini gak hanya untuk usia-usia dewasa muda, udah lanjut usia, yang punya dengan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, tidak. Tapi dari anak-anak muda juga, kadang-kadang kita berkata, Tuhan saya capek Tuhan, kalau begini terus, rasanya capek.
Saya percaya apa yang saya bagikan seperti ini, kita bisa menghubungkan dengan kisahnya kita masing-masing. Setiap kita rasanya mau menyerah, artinya kita tidak lagi punya bahan bakar yang cukup untuk melanjutkan pertandingan yang Tuhan wajibkan untuk kita jalankan. Saudara kasih, anak saya suka basket, dan kebetulan tim basketnya kemarin di awal tahun itu menjadi juara 1 se-DKI Jakarta. Dan saat ini mau masuk level ke nasional. Karena tim basketnya ini, klubnya itu satu klub yang sangat lagi bersinar sekali di beberapa tahun terakhir ini, selalu level juara satu terus. Bukan hanya di DKI tapi di level nasional juga. Sehingga anak-anak yang punya potensi yang bisa mewakili klub ini dengan baik, mereka dilatih secara khusus dengan pelatih untuk mereka menjadi tim inti. Dan latihan fisiknya itu beda dengan latihan-latihan yang lain. Dan saya seringkali mendrop anak saya dan menjemput. Dan saya biasanya setengah jam sebelum selesai, saya udah datang, saya ingin suka lihat mereka latihan. Dan saya melihat bagaimana mereka dilatih. Dan saya melihat anak saya, teman-temannya udah terengah-engah rasanya. Dalam hatinya saya tahu dia ingin berteriak, "Coach, can I take a break?" Ada yang pernah berkata, "Bisa saya istirahat bentar?" Tapi coach berkata, "No, you cannot take a break. If you want to be a champion," kalau kamu menjadi juara, you just have to keep pressing on. Kamu harus terus melangkah maju, jangan pernah menyerah. Kalau kamu sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit minta istirahat, maka kamu tidak bisa menjadi juara. Dalam hidup kita juga kadang-kadang seperti itu, benar. Rasanya kita mau mengangkat bendera, "Tuhan, saya nggak bisa melanjutkan lagi, saya capek, saya letih Tuhan. Saya ingin menyerah." Tapi kita nggak bisa menyerah. Kenapa? Kita ada tanggung jawab. Kita harus menyelesaikan sekolah kita. Ada tagihan-tagihan yang harus dibayar. Kita punya anak, kita punya mantu, kita punya cucu. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh buat mereka. Kita punya tanggung jawab di tempat kita bekerja. Kita punya staff, kita punya anak buah yang kita harus hidupkan. Kita punya tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Kita nggak bisa berhenti tengah jalan dan kemudian you just wanna bail out. No, you cannot bail out. Kita harus terus melakukan pertandingan iman dengan baik. Ada satu orang kaya, dia kaya banget tapi dia punya peternakan buaya di belakang rumahnya. Dan di usia yang ke-60, dia merayakan ulang tahun, dia undang teman-temannya semua. Teman-temannya datang pada saat waktu itu, dan diajak ke pekarangan belakang rumahnya. Teman-temannya begitu kaget, karena di belakang rumahnya isinya buaya, ada ratusan buaya. Ini foto yang benar, bukan di Photoshop atau dibuat-buat. This is the real picture dari rumahnya dia. Kemudian dia bilang gini, "Di usia saya ke-60 tahun ini, saya mau bagi-bagi hadiah." Dia berdiri di ujung sana, dan kemudian mungkin saudara sudah pernah dengar ceritanya. Terus kemudian dia bilang, "Saya mau bagi hadiah 100 juta bagi siapa yang berani untuk menyeberangi." Karena pada saat itu semua orang takut, dan akhirnya dia bicara sama buayanya. Semua buayanya masuk ke dalam kolam renang. Buayanya mengerti bahasa dia, semuanya masuk ke dalam kolam renang. Baru mereka semua tamu-tamunya berani masuk ke daerah situ. Terus dia bicara depan teman-temannya di ujung sana, dia bilang, "Kalau di antara kalian ada yang berani datang ke sini, berenang, menyeberangi di antara buaya-buaya, saya akan langsung memberikan uang 100 juta dalam bentuk cash, travel check, giro atau apapun juga." Baru dia berhenti berbicara, tiba-tiba ada satu orang nyemplung, lompat, berenang dengan cepat sekali di antara buaya-buaya, dan kemudian naik, kemudian dia berkata, "Wow, you young man, you are so brave, kamu berani banget, luar biasa banget, berenang di antara buaya-buaya. Saat ini saya mau kasih uang 100 juta, kamu bentuk giro, cek, atau bagaimana saya bisa transfer?" Anak muda itu berkata, "Pak, saya nggak mau uang 100 jutanya itu. Yang saya ingin tahu adalah siapa yang mendorong saya." Dan ternyata saudara, bukannya soalnya dia berani, tapi dia didorong dari sana. Mau tidak mau dia harus berenang. Kalau tidak dia dimakan buaya. Kisah ini saya cuma mau bilang begini, kadang-kala kita juga merasa kita dijebak. Kita merasa bahwa kita didorong dalam satu situasi. Tempat pekerjaan, kita terjebak dalam pernikahan, terjebak dalam satu situasi yang kita tidak inginkan. Tapi saudara tidak bisa keluar dari situasi itu. Saudara tetap harus menjalankan pertandingan iman sampai selesai.
Dan percaya Tuhan akan memberikan bahan bakar yang cukup. Ini tugas saya, untuk saya membagikan supaya saudara bisa mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk bisa mengakhiri pertandingan iman menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 29, Tuhan tahu bahwa anak-anaknya ada kalanya mengalami yang namanya kelelahan dan keadaan tidak berdaya. Maka firman Tuhan berkata, ayat 29 kita baca, 1, 2, 3. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan tahu anak-anaknya kadang-kadang lelah. Maka Tuhan berkata dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. He gives strength to the weary. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. And increases the power of the weak. Increases the power of the weak. Memberikan tenaga ekstra kepada yang lemah. Tuhan tahu ada kalanya. There is a great possibility, ada kesempatan-kesempatan, kemungkinan-kemungkinan anak-anaknya ingin mengangkat bendera putih. Wah, capek, tidak berdaya. Bahkan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan apa saudara? Kelegaan. Kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan energi. Tuhan akan memberikan bahan bakar. God will give you enough fuel. Sehingga yang lemah bisa berkata aku kuat, yang miskin bisa berkata aku kaya, yang sakit bisa berkata. Children will get weary, karena kemungkinan anak-anaknya bisa menjadi lemah dan tidak berdaya dalam perjalanan kehidupan ini. Dan rasanya kita dalam perahu pelayaran kehidupan ini mau mengangkat bendera putih, tanda menyerah. Karena daripada itu hari ini we are going to find out how to find fuel for the journey. Kita mau cari jalan keluar, bagaimana kita bisa mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk kita bisa menjalankan pertandingan iman ini. Saudara mau mendapatkan bahan bakar yang cukup sampai akhir hidup kita, sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Kita akan belajar. Ada 3 hal hari ini, tapi saya akan bagikan 1 hal aja di ibadah saat ini. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan Tuhan untuk Anda di dalam musim ini. Pertama, melaksanakan pekerjaan Tuhan untuk Anda di musim ini. God works in season. Tuhan bekerja ada waktunya, Tuhan bekerja ada musimnya. Dengan cepat, lihat Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat ke-8. Di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada apa saudara? Ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada apa saudara? Ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat ketiga, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ayat keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan ayat 5, 6, 7, 8, semua dikatakan ada waktunya, ada waktunya. God works in season, God works in season in your life. Tuhan bekerja ada masanya, ada waktunya dalam hidup saudara. Ini yang kita mau pelajari. 1 ayat lagi yang kita mau bahas, Ibrani 12 ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan sama-sama dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini penting, perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Katakan sama-sama, perlombaan yang diwajibkan bagi saya. 1, 2, 3. Perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Kalau acara 17 Agustus ada perlombaan yang saudara boleh ikut atau boleh tidak ikut. Pilihan di tangan saudara. Tapi setiap kita
Tuhan memberikan perlombaan yang diwajibkan untuk kita jalankan. Perlombaan yang Tuhan berikan buat Pak Teddy dan Ibu, itu perlombaan secara khusus, tailor-made. Misi, assignment, tugas secara khusus. Yang mereka harus jalankan, bukan saya jalankan. Artinya setiap kita, Tuhan mendesain, yaitu perlombaan-perlombaan yang setiap individu yang harus kita jalankan. Yang saya mau ajarkan kepada saudara demikian. Saudara harus tahu perlombaan apa yang saudara harus jalankan. Saudara tidak perlu menjiplak, mengkopi-kopi apa yang orang lain jalankan. Orang Indonesia ini hobinya mengkopi, menjiplak. Satu lakukan ini, semua mengkopi. Belum tentu itu yang Tuhan ingin saudara jalankan. Di dalam pelayanan, saya nggak pernah tergoda. Untuk pelayanan seperti gereja ini harus begini, harus begini, harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Tidak, saya tahu dulu, Tuhan apa yang Tuhan ingin untuk saya jalankan. Dan juga sama khotbah-khotbah saya nggak harus khotbah seperti orang ini supaya bisa diterima. Saya harus khotbah seperti ini biar bisa diundang seperti ini karena jemaat sukanya seperti khotbah seperti ini. Tidak, saya hanya menjalankan apa yang Tuhan suruh saya jalankan. Perlombaan yang diwajibkan untuk saya jalankan. Kenapa? Kalau saya menjalankan apa yang Tuhan suruh saya jalankan, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi saya percaya kalau saya menjalankan perlombaan yang Tuhan wajibkan untuk saya jalankan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan bahan bakar yang cukup. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau saya menjalankan perlombaan orang lain, saya pasti akan kehabisan bahan bakar. Dan Tuhan bilang, ya jelas kamu kehabisan bahan bakar. Saya nggak suruh kamu melakukan hal ini. Kalau saudara menjadi ibu rumah tangga, itu tugas saudara yang Tuhan berikan di musim ini, ya bersyukur saja. Saudara nggak perlu harus iri hati dan merasa minder dan merasa, aduh pekerjaan saya hanya ibu rumah tangga. Tidak, saudara bersyukur karena itu pekerjaan yang sangat mulia. Kalau saudara bekerja di marketplace sebagai profesional dan saudara tidak dipanggil untuk punya usaha sendiri, jangan coba-coba untuk saudara mulai usaha sendiri. Bersyukur saja karena itu talenta dan itu kehebatan dan itu yang Tuhan ingin jalankan. Mungkin saat ini, tapi mungkin 3 tahun lagi bisa saudara memulai. Yang pasti saudara harus tahu persis. Kalau kita coba-coba mengikuti sesuatu yang bukan Tuhan suruh saudara lakukan, saya percaya dalam waktu singkat saudara akan kehabisan bahan bakar. Saudara, ada satu buku tulisannya begini, Don't run with the Kenya. Jangan lari sama orang-orang Kenya. Maksudnya apa? Orang-orang Kenya itu juara-juara dunia, lari-lari maraton, lari-lari jarak jauh. Hampir sampai saat ini susah untuk dikalahkan, saudara. Kenapa? Mereka tinggi-tinggi, kakinya langsing-langsing, kuat-kuat, dan satu langkah itu, kayak jerapah begitu. Kita harus lari 4 langkah, 5 langkah, dia baru 1 langkah. Don't run with the Kenya. Kita mau ikut-ikut seperti mereka, kita kehabisan bahan bakar. Ngerti, saudara? Saudara harus tahu persis dulu apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Dan saudara nggak perlu harus iri hati dengan, orang ini punya talenta ini, orang ini harus punya potensi, saya harus lakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk saya bisa diterima di masyarakat. Tidak. Just be yourself. Dan bersyukur dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan. Dan kalau saudara lakukan perlombaan yang Tuhan wajibkan, saudara lakukan dengan baik. Saya percaya, saya yakin, Tuhan tidak pernah memberikan satu misi dan tugas tanpa menyertai dengan bahan bakar yang cukup. Pasti Tuhan akan provide bahan bakar yang pas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu saya nggak pernah mau terjebak. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Bukannya living in denial, bukan. Tapi saya bersyukur apa saja. Tapi saya tahu musim ini mungkin seperti ini. Tapi bukannya selalu akan seperti ini, tapi ada musimnya, ada waktunya, semua ada waktunya. Saat ini setia dulu dengan perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Memang semua kita rindu untuk melakukan perkara yang besar. Tapi bukannya berarti perkara kecil, bukan perkara yang besar, ngerti saudara? Bukannya berarti yang besar itu berarti besar. Tapi apa saja yang Tuhan percayakan dan saudara lakukan dengan segenap hati, dan itu perlombaan yang Tuhan wajibkan di musim ini, dan saudara berikan yang terbaik every single day, dan saudara kasih, saya percaya semua indah pada waktunya. Promotion come from the Lord. Promosi datang daripada Tuhan. Kan Tuhan kalau sudah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kasih contoh beberapa saudara. What is your season? Beberapa saudara tugas yang Tuhan ingin saudara jalankan perlombaan di musim ini.
maybe, just to be a good dad. Cuman hanya menjadi ayah yang baik saat ini. Anak-anak saudara masih umur 14, 15, 16, 17, 20 tahun. Mereka belum menikah. Mereka butuh bimbingan daripada saudara. Mereka butuh nasihat. Mereka mau supaya saudara menjadi hero buat mereka sebagai ayah. Mungkin tugas saudara saat ini just to be a good student. Saya selalu tekankan. Orang tua ada kerja keras luar biasa. To be good student. Membanggakan orang tua. Membanggakan Tuhan. To do well on your study. Lakukan yang terbaik. Jangan hebat di gereja. Hebat di acara-acara komunitas di gereja dan lain sebagainya. Tapi semua nilai-nilai jeblok. Kita tidak memberikan kebanggaan buat orang tua. We just take it for granted. Pada orang tua kerja keras. Dan orang tua hanya satu ingin. Supaya kita ambil bagian kita. Mungkin tugas dan misi saudara just to be man and woman of God. Deepen your root this year. Tuhan mau saudara bertumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan. Ikut segala kegiatan-kegiatan sekolah orientasi melayani. Ikut kelas-kelas yang ada. Tuhan mau saudara masuk di dalam kelompok sel, kelompok-kelompok kecil. Bukan hanya ibadah raya saja. Tuhan mau saudara naik tingkatan. Bukan selalu jadi bayi rohani. Tapi meningkat lagi. Terlibat di dalam pelayanan, terlibat dalam aktivitas. Mungkin kita sudah terlibat dalam mendukung penginjilan mungkin 5 tahun yang lalu, 2 tahun berturut-turut, terus kita mungkin sempat istirahat 3 tahun, ini okay, itu mungkin musim yang Tuhan percayakan. Tapi Tuhan mau di 2013, atau di awal 2014, Tuhan mau saudara terlibat lagi. Saudara harus peka, apa yang Tuhan ingin saudara lakukan di musim ini, di akhir tahun 2013, saat ini sudah akhir bulan September, tinggal Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi, saudara bertanya, Lord, in the next 3 months, 3 bulan lagi mengakhiri 2013. What is my role? What is my assignment, Lord? Tugas saya apa? Yang harus saya jalankan mengakhiri tahun 2013. This is a certain assignment that God has for you this season. Dan saudara tahu, kalau saudara menjalankan perlombaan yang Tuhan wajibkan untuk saudara jalankan, ibaratnya kalau orang yang sudah terbaring di rumah sakit karena demam berdarah, dan mungkin trombositnya drop dan saudara membutuhkan infus, antibiotik, nutrisi, dan juga mungkin ada penambahan darah. Saudara yang lemah, udah nggak berdaya, udah rasanya udah nggak ada kekuatan lagi. Tiba-tiba waktu diinfus sehari 2 hari, tiba-tiba saudara bisa pulih kembali. Dan selama saudara menjalankan perlombaan yang Tuhan wajibkan untuk saudara jalankan, saudara seperti menerima infus. Pada saat saudara lemah, pada saat saudara tidak berdaya, ada supernatural power of God yang terus masuk dalam hidup saudara, sehingga yang lemah boleh berkata aku kuat, yang miskin boleh berkata aku kaya, yang sakit boleh berkata aku sembuh, aku bisa, bukan karena aku, tapi bersama dengan Tuhan aku cakap melakukan perkara-perkara yang besar, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Seperti saudara menerima infus, ada satu tenaga yang ekstra. Do you know how to lose energy? Sederhana, lose your sense of purpose. Saya lihat Pak Teddy, Ibu, Pak Suyatna, istri. Mereka menjadi role model buat kita semua. Mereka menjadi orang-orang tua yang bisa menjadi panutan buat kita semua. Tapi mereka bisa kehilangan energi. Kalau mereka hanya terjebak dalam satu rutinitas saja, lose a sense of purpose, nggak tahu lagi apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Di musim ini, di saat ini, periode dalam kehidupan saat ini. Do you know how to gain energy? Saudara tahu bagaimana kita bisa semangat lagi, gain and renew sense of God's purpose or assignment. Waktu kita tahu apa yang menjadi tugas yang kita harus jalankan. Waktu kita tahu misi, kita tahu pekerjaan yang harus kita jalankan saat ini. Kita tahu apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan. Di musim ini, sebagai anak muda, dewasa muda, usia emas, lanjut usia. Di babak terakhir kehidupan saudara. Then you will be floated with energy. Sekali lagi, you will be floated with energy. Saudara akan dipenuhi saudara kasih. Kalau saudara tahu kayak AW float, di situ ada kayak minuman soda, terus kemudian ada ice creamnya, itu dia floated,
penuh dengan satu bahan bakar yang gak pernah akan habis. Kenapa? Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Bilang sama kanan kiri saudara, jangan pernah menyerah. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Setiap kita pasti punya hal-hal yang bisa men-trigger kita, memberikan kita semangat. Setiap kita. Kalau istri saya hobinya kuliner, hobinya makan, makanan apa aja, makanan-makanan daerah, makanan-makanan daerah-daerah khusus, makanan-makanan kampung. Pokoknya makanan-makanan yang unik. Wih, itu dia rohnya menyala-nyala luar biasa. Setiap kali ada hal-hal yang menarik itu membuat dia semangat. Hobinya adalah traveling. Bukan hanya harus ke luar negeri, tapi datang-datang ke tempat misalnya ke Belitung, mungkin ke Sumatera, ke Irian, ke Papua, ke daerah-daerah yang tempat-tempat yang nggak umum, saudara. Pokoknya traveling kemanapun juga, she loved it. Dia membuat dia menyala-nyala. Anak saya yang kedua hobinya ya olahraga. Ketemu sama teman-temannya. Jadi kalau lagi udah capek, secapek-capeknya, tapi kalau lagi diajak olahraga itu semangatnya luar biasa. Anak saya yang paling kecil hobinya ya makan es krim, ke McDonald, main-main ke playground gitu. Kentucky ada yang tempat-tempat playgroundnya, pokoknya yang asal ada main-mainnya gitu. Kids station gitu. Kalau suruh belajar capek, harus dipijetin terus sama mamanya. Pokoknya I'm tired, mommy, I'm tired. Terus kadang-kadang nangis dulu, terus dihibur. Oke, ya nanti belajar sebentar, dibeliin es krim satu kecil. Kalau enggak cuma bisa 2 suap atau 2 sendok. Jadi 2 sendok es krim, belajar lagi 5 menit gitu misalnya. Itu semangat. Nah saudara, kalau saudara tahu apa yang Tuhan ingin saudara lakukan dalam hidup saudara, saudara pasti akan semangat dalam menjalankan kehidupan. Saudara nggak menjalankan dalam rutinitas begitu saja, jenuh. Nah sekarang kita setuju bahwa kita harus tahu dulu perlombaan apa yang harus kita jalankan, yang diwajibkan Tuhan untuk kita jalankan. Benar saudara? Nah sekarang pertanyaannya, di poin yang pertama juga, oke Pastor Ed, saya setuju. Sekarang bagaimana saya bisa tahu bahwa ini yang Tuhan ingin saya jalankan, itu yang harus saya jalankan, bukan ini yang harus saya jalankan. Bagaimana saya tahu bahwa saya sedang ada di dalam perlombaan yang benar? Saya menjalankan tugas yang Tuhan ingin saya jalankan. Bagaimana saya tahu? Rahasianya di poin yang pertama. Pertama, saudara, sering bertanya dan berkomunikasi dengan Tuhan. Inquire often of the Lord. Talk often to the Lord. Bicara banyak dengan Tuhan. Saya bukan hanya sekedar, oh kira-kira apa ya untuk poin ini. Tidak. A lot of us don't talk enough to God. Jujur. Banyak di antara kita tidak banyak berkomunikasi dengan Tuhan. We just don't inquire much of the Lord. Saudara Daud, kenapa dia sukses? Kenapa dia berhasil? Saya kasih lihat rahasia. Dari ratusan ayat-ayat, saya cuma mengambil dari 6 referensi, saudara. Dari ratusan ayat-ayat, saya lihat dalam hidup Daud, Daud pekerjaannya, apa saja yang dia mau lakukan, dia tanya dulu sama Tuhan. Dan yang luar biasa, waktu dia tanya, Tuhan menjawab. Tuhan ada menjawab yang ya, Tuhan menjawab tidak, dan Tuhan bukan hanya jawab ya dan tidak, Tuhan kasih strateginya lagi. Lihat saudara, 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 2 Samuel 2 ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan berkata apa saudara? Pergilah. Lalu kata Daud, tanya lagi Daud, kemana aku pergi? Firman Tuhan berkata apa? Ke Hebron. Tuhan jawab. 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanya lagi Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkan mereka ke dalam tangan. Lihat Tuhan menjawab Daud begini, maju, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tapi berikutnya jawaban Tuhan lain lagi. 2 Samuel 5 ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab gini, jangan maju kali ini. Tapi lihat strateginya, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan apa? Pohon-pohon kertal. Satu terakhir, 2 Samuel 21 ayat 1.
Waktu terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut, kemudian Daud pergi menanyakan petunjuk pada Tuhan dan berfirmanlah Tuhan. Saya melihat di sini, David was someone who inquired all the time of God. Dia selalu bertanya, berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah kita lakukan itu? Dalam membeli rumah, investasi, dalam bisnis, berkarir, cari sekolah untuk anak-anak. Sampai hal-hal yang sederhana, sampai hal-hal yang kecil. Kemarin ada salah satu yang bersaksi di ibadah doa malam kita, Powerful Night Prayer. Dia usianya udah 80 lebih. Dia punya anak 5. Dia bilang, dia kan suka masih komunikasi sama teman-temannya lewat SMS, telepon. Jadi karena dia nggak bekerja, dia bergantung pulsa itu dari anak-anaknya. Nah, kemudian mungkin menurut anak-anaknya pemakaiannya dia cukup banyak. Ya, sebulan bisa sampai lebih dari 300.000, pada anaknya ada 5. Jadi pada waktu dia kehabisan pulsa, dia minta sama anak-anaknya, ini dia kayak kesaksian, yang ada, bukannya anaknya kirim kayak 50.000, 100.000, saya dimarahin sama anak yang pertama, anak kedua dimarahin, anak ketiga marahin. Katanya, mama cerewet sih, ngobrol terus, makanya bentar-bentar lagi habis, bentar-bentar habis. Dia bilang kalau nggak mau kasih ya nggak usah kasih, daripada udah nggak kasih, nggak kirim, dimarah-marahin lagi. Saya sebel, akhirnya saya sebel, saya nggak mau ngomong sama anak-anak saya ngomong sama Tuhan, katanya. Saya ngadu sama Tuhan, saya kehabisan pulsa nih Tuhan. Tanya mana anak dimarah-marahin sama anak Tuhan. Saya nggak bisa ngobrol sama teman-temannya, umur 80 kan mungkin butuh untuk bisa komunikasi. Orangnya masih bugar, oma ini luar biasa. Terus kemudian satu waktu cucunya datang, cucunya yang mau kasih oma, saya mau kasih oma pulsa 50.000. Cucunya nggak masih kecil-kecil, udah cukup besar, udah gede lah, udah SMA, mungkin dia ada extra money. Wow, omanya seneng. Terus coba periksa bentar. Waktu diperiksa dia bilang, oh oma ada kok pulsanya, 687.000 katanya. Oma bilang enggak kemarin nggak ada. Ternyata saudara kasih, ada orang yang masukin pulsa buat dirinya tapi salah kirim, masuk ke nomor teleponnya. Dia nggak tahu ini baru benar-benar dapat. Terus kemudian dia cerita sama anak-anaknya akhirnya, lihat, kalian nggak mau kasih pulsa, Tuhan kirim pulsa katanya. Orang salah kirim, dimarahin lagi sama anaknya. Mama sih enak, mama bersyukur, tapi orang yang salah kirim musibah katanya. Tapi saya bisa lihat gini, orang nggak mungkin salah-salah kirim juga. Saya percaya semuanya Tuhan yang ngatur semuanya. Sampai hal-hal yang kecil, saudara. Saya percaya Tuhan itu peduli dengan kebutuhan kita. Allah kita akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya belajar yang lebih sederhana dalam hidup saya sehari-hari. Karena itu yang bisa mengarahkan, menuntun dan meluruskan perjalanan dan motivasi saya dalam melayani Tuhan. Kemarin waktu kita pulang dari Belitung, saya sempat waktu di sana saya bilang sama istri saya mau ke satu tempat, satu daerah yang tidak pernah kesentuh sama turis, yang hampir orang tidak tahu daerah tersebut. Tapi saya tahu dari orang lokal, tempat itu just like a paradise, tapi orang hampir tidak tahu daerah situ. Terus kemudian anak-anak lagi main sama istri di sini, saya bilang saya mau jalan sendiri ke sana. Waktu saya jalan sekitar 50 menit saya jalan-jalan sendiri, it's beautiful sunset, sekitar jam 5 sampai jam 6. I inquire of the Lord, saya bilang gini, Lord, am I doing okay, Lord? Are we fine, Lord? Saya tanya sama Tuhan, are we doing okay? Between you and me, Lord, please guide me. Karena kadang-kadang waktu kita sibuk dalam segala hal, kita sampai nggak tanya lagi sama Tuhan, kita oke nggak? Kita di jalan yang benar nggak? Saya menjalankan perlombaan yang saya pikir benar atau yang memang Tuhan kehendaki saya jalankan. Kemudian kedua saya tanya begini, how I'm doing as a dad, Lord? I have 3 children.
Rachel, Jacob, sama Edward Jr. Bagaimana saya sebagai ayah memperlakukan anak saya, my Prince Rachel. My Princess Rachel, my Prince Jacob, and Prince Edward Jr. Anyway, please guide me. Kalau saya mungkin memperlakukan yang tidak benar atau mengajarkan nggak menjadi figur yang benar, guide me, Lord. Saya nggak mau sekedar jadi ayah yang ayah aja mencukupi segala semua kebutuhan, tapi I didn't have time to spend a quality time with my children. Terus saya tanya yang ketiga, how I'm doing as a husband? 27 years togetherness. 27 tahun sama-sama, Lord. I just don't want to be just a good husband. I want to love my wife even more than 27 years ago. I want to love her more and more each day, Lord. Give me a heart. Berikan saya hati, Tuhan. Untuk bisa mencintai, mengasihi, to respect her, menghargai dia, menghormati dia. And willing to sacrifice. Berani, mau untuk berkorban. Untuk build this great relationship. Satu keluarga yang harmonis, yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. And then pertanyaan saya yang keempat, how I'm doing as a pastor. Tuhan berikan saya kepercayaan sebagai pastor. How I'm doing as a preacher. Apakah khotbah-khotbah saya karena because of my knowledge, filsafah kehidupan, atau saya ambil dari ini, saya cuplik-cuplik, kemudian saya jadikan dalam satu khotbah semua ini, tapi it's not your voice, not your heart. I don't want it, Lord. Saya mau khotbah saya adalah isi hati Tuhan. It's your heart. I want my preaching that can inspire people, motivate people, transforms people. Mentransformasi, bukan hanya khotbah yang baik saja, tapi khotbah yang memberikan inspirasi, memotivasi untuk orang berubah, tapi yang paling penting mentransformasi kehidupan orang dari dalam keluar, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan. Please, Lord, supaya setiap benar-benar semua persiapan, it comes from the heaven, the words from heaven. My children, Rachel, she'll be gone. Dia akan berangkat pergi ke Sydney atau ke Amerika in the next 2 years. Dan saya meluangkan waktu dalam beberapa tahun terakhir ini, seminggu 3 kali, spend quality time with my beloved daughter Rachel. 1 jam, 2 jam, khusus. Bukan belajar sekolah, pelajaran-pelajaran sekolah, tapi school of life. She can ask me anything. She can share anything about anything in life. Dan saya bisa berbagi pengalaman dengan apa yang saya tahu, apa yang saya pernah alami dalam hidup saya. Constantly. Karena saya tahu sebentar lagi dia kuliah, dia pulang kuliah, dia kerja, dia nikah. Saya nggak punya banyak waktu lagi. Now is the best time. Dan banyak orang menyesal di kemudian hari. Saya mau menginvest bukan hanya sekedar menyekolahkan dia, tapi I want to invest my time, invest my life. Supaya dia bisa menjadi orang-orang yang punya karakter yang luar biasa. Bukan hanya sekedar pinter. Banyak orang pintar di dunia ini. Tapi kehidupannya tidak benar. Tapi saya mau dia punya karakter yang benar. Tidak bilang saya sempurna. Tapi kita berbagi satu dengan lainnya. Dan saudara kasih pemain keyboard standby. Seperti saya bilang dari kecil saya hobi olahraga. Dari usia 8-9 tahun. Saat ini usia 46 tahun, saya tetap olahraga rutin, karena olahraga buat saya adalah part of great investment, healthy lifestyle, healthy food, manage your life well. Dan saya terinspirasi sama satu teman saya usianya 60 lebih. Kalau di tempat treadmill, dia bisa lari 10 sampai speed 11, 1 jam sampai ketawa-ketawa. Kalau saudara mengerti olahraga, treadmill, lari tempat, kalau speed di atas 9 tuh udah cepat sekali. Gitu. Tapi dia udah sendi-sendinya masih kuat. Umurnya kalau nggak salah 63, 64. Tapi ikut 10 km, boleh mengiringan boots, 10K, 20K. Di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong. Dan saat ini dia mau ikut 42K full marathon. Saya tanya sama dia, what is the secret? Dia bilang, you know what Ed? Dia bilang,
mau ikut lari maraton. Saya bilang enggak sih, cuman pengen tahu aja kok kamu bisa hebat begini. Dia bilang ini, di buku manualnya Nike ditulis kalau kita mau lari jauh maraton, pertama-tama waktu mau lari itu jangan langsung lari cepet-cepet, kita kehabisan tenaga. Belajar step by step, santai saja. Dari jalan cepet, kalau bisa lari pelan-pelan, jogging, terus capek istirahat lagi. Tapi yang paling bagus dia bilang begini kan, kamu cari partner sama istri kamu berdua, lari sama-sama pagi-pagi. Nah kamu jogging katanya, lari pelan-pelan, terus kamu ngobrol sama istri kamu. Nah selama kamu bisa berkomunikasi, kamu bisa mengerti apa yang istri kamu sampaikan, kamu bisa mengerti apa yang kamu sampaikan, you're doing fine. Tapi kamu kok udah lari, terus kamu udah terlalu capek. Terus kamu sendiri udah bingung kamu mau ngomong apa yang ada di otak sama yang keluar tuh gak nyambung. Terus istri kamu ngomong apa, kamu, hah? Kenapa? Hah? Artinya, you must slow down. Kurangi kecepatan, jalan aja. Sampai kamu bisa mengatur pernafasan, sampai kamu bisa berkomunikasi lagi dengan normal, dengan baik. Kalau kamu udah bisa relax lagi, baru kamu lari lagi. Gitu terus sampai kamu meningkat. Saya mengambil kesimpulan begini. Kalau saudara sampai tidak tahu lagi apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Kedua, saudara nggak punya waktu lagi untuk komunikasi dengan Tuhan. That means you are running too fast. Mungkin saudara terlalu sibuk dengan segala aktivitas saudara. Saya nggak tahu. Aktivitas nggak harus pekerjaan aja, nggak harus bisnis. Kita banyak disibukkan sebenarnya dengan hal-hal yang tidak penting. Sehingga akhirnya kita nggak punya waktu khusus untuk kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. You better slow down. Ambil waktu seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Di mana Marta sibuk lari sana sini. Tapi Tuhan bilang, jadilah seperti Maria. Dia mengerti kehendakku. Biar saudara menjalankan kehidupan, bukan kehendak kedagingan kita yang memuaskan kedagingan kita, tapi kita tidak memuaskan yang menciptakan kita. Kita hidup menjalankan mandat Tuhan. Biarlah kita boleh menjalankan perlombaan yang Tuhan wajibkan untuk kita jalankan. Waktu saudara bertanya, Tuhan menjawab. Saudara bertanya, Tuhan memberikan strategi. Saudara bertanya, dan saudara menjalankan kehendak Tuhan. Saya percaya, saudara tidak pernah kehabisan bahan bakar. Sampai akhir hidup saudara, saudara akan punya bahan bakar yang cukup. Dan saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Hallelujah.